Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Jumat 6 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Dan program ini seperti biasanya kami siarkan secara serentak di beberapa LPR Radio Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik Mardika, Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malowapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik, informasi pertama, kita coba buka catatan dari Nabila Khansa Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Panglima TNI pantau langsung shelter isolasi dan penggunaan aplikasi Silacak di Sidoarjo. Selengkapnya Nabila Khansa, silakan. Ya sahabat, untuk memastikan penanganan COVID-19 oleh Satgas yang dibantu Babinsa dan Bambin Kamtibnas, Marsikal Hadi Cahyanto, Panglima TNI melakukan pantauan langsung di Sidoarjo. Selain memastikan penanganan Panglima TNI, juga memastikan penggunaan aplikasi Silacak oleh Babinsa dan Bambin Kamtibnas, di mana aplikasi ini untuk melakukan tracing atau pemetaan terhadap warga terkonfirmasi positif dan kontak erat. Dalam kunjungan ke Puskesmas dan juga shelter isolasi Porong, Panglima TNI didampingi Irjen Pol Niko Afinta, Kapolda Jatim, dan Brigjen TNI Herman Hidayat dan Rem 084 Baskara Jaya. Menurut Brigjen TNI Herman Hidayat, dengan adanya aplikasi Silacak dan shelter isolasi, penanganan COVID-19 bisa lebih cepat. Faktor, misalnya di situ komputernya kurang maksimal, terus sinyal juga lemah, itu akan sulit untuk dilaporkan langsung. Karena tujuannya dengan cepat bisa langsung begitu detik itu melaksanakan pelacakan, dikirim bukti oleh pusat pimpinan itu langsung diketahui. Alhamdulillah di sini semuanya lancar, para empat pilar ini mengerti pengoperasiannya, setelah pelaporannya sudah dimengerti oleh anggota Panglima itu. Kira itu. Yang diketahui dari tracing itu ada isolasi terpusat. Makanya saya harapkan semua masyarakat itu jangan misalnya enggan. Ya kita harapkan isolasi terpusat. Kenapa? Isolasi terpusat otomatis kan terpisah sama yang sehat. Terpisah sama yang sehat sehingga tingkat penularannya di keluarga itu sangat-sangat kecil karena sudah terpisah tadi. Yang kedua juga pengobatannya itu sangat mudah diberikan obat dan pengawasan dari 4 pilar yang ada di desa itu. Soalnya kalau misal pecah-pecah kan mereka mendatangi kemana-mana, pengawasannya juga kita nggak tahu. Tapi kalau terpusat itu kan cukup efektif itu. Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Panglima TNI pantau langsung shelter isolasi dan penggunaan aplikasi Silacak di Sidoarjo. Untuk tayangan berikutnya, kita buka catatan dari Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun, sahabat. Hari ini berbagi kabar vaksinasi pelajar untuk SMA dan SMK di Kota Madiun. Selengkapnya Amanda, silakan. Pelajar di Kota Pendekar bakal lebih terlindungi dengan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi menyasar 17.369 remaja usia 12-17 tahun di Kota Madiun. Sasaran vaksinasi perdana sejumlah 1.000 pelajar SMA dan SMK. Wali Kota Madiun Maidi memantau langsung jalannya vaksinasi perdana bagi pelajar di SMA Negeri 1 Kota Madiun. Jumlah vaksin yang diterima sebanyak 1.000 vial. Disebutkan vaksinasi untuk remaja menyesuaikan jumlah dosis yang tersedia. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu meminta para remaja yang telah disuntik serum anti corona tidak jumawa. Sebaliknya, mereka yang sudah divaksin tetap wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Denny Uryani menjelaskan, vaksinator yang dikerahkan sejumlah 15 tim, termasuk dari rumah sakit dan kepolisian. Vaksinasi untuk remaja penting karena virus corona bisa menyerang golongan usia manapun. Vaksinasi remaja dilaksanakan di sekolah dan bertahap menyesuaikan dosis yang tersedia. Amanda, Suara Madiun.
Ya baik sahabat, baru saja kita dapatkan informasi dari Amanda, Suara Madiun, yang berbagi kabar mengenai jalannya vaksinasi pelajar untuk SMA dan SMK di Kota Madiun. Kita coba buka catatan selanjutnya, kali ini dari Blitar ada Risma Erina dari Persada FM. Berbagi kabar sebanyak 6 petugas positif COVID-19 Terminal Kesamben ditutup sementara. Risma Erina, silakan. Sebanyak 6 petugas Terminal Kesamben Kabupaten Blitar dinyatakan positif COVID-19, bahkan satu di antaranya yang merupakan kepala terminal meninggal dunia. Sehingga Terminal Kesamben ditutup sementara selama 14 hari, mulai 5 hingga 18 Agustus 2021. Camat Kesamben Setiana membenarkan adanya penutupan sementara terminal tersebut. Selama penutupan akan dilakukan upaya penyemprotan atau general cleaning. Sementara itu untuk mobil penumpang umum hanya diperbolehkan menurunkan dan menaikkan penumpang di depan terminal. Pemberitahuan penutupan Terminal Kesamben sudah dilakukan. Ini untuk Terminal Kesamben, ini berdasarkan laporan dari kepala terminal ya, bahwa ini saat ini untuk Terminal Kesamben ditutup mulai tanggal 5 sampai dengan 18 Agustus karena pegawai terminal ini yang terpapar COVID-19 ini sebanyak 6 orang. Selama penutupan sementara, petugas juga memasang road barrier atau pembatas jalan di semua akses menuju Terminal Kesamben. Penutupan Terminal Kesamben tersebut juga merupakan perintah dari Kepala Dinas LLAJ Provinsi Jawa Timur. Dari Blitar, Fatan Hadi. Ya, sahabat, ada Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar sebanyak 6 petugas positif COVID-19 Terminal Kesamben ditutup sementara. Baik, untuk informasi update pengenaan COVID-19 lainnya, kita coba buka catatan dari Kota Blitar. Kali ini ada Afik Rahardian dari Mahardika FM. Berbagi kabar dukung pelaksanaan tracing di Kota Blitar, Puskesmas Sukorejo Kota Blitar optimalkan bilik swab. Selengkapnya, Afik Rahardian, silakan. Gor Soekarno-Hatta yang ditunjuk sebagai rumah sakit lapangan penanganan COVID-19 di Kota Blitar hingga kini terus disiapkan. Berbagai kebutuhan tengah dimatangkan untuk menyiapkan extension RSUD Mardiwaluyo ini agar memberikan layanan terbaik jika terjadi lonjakan kasus nanti. Ramiaji, Direktur RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar, saat dikonfirmasi Kamis 5 Agustus 2021 mengaku operasional rumah sakit lapangan ini akan dilakukan jika sudah ada jaminan ketersediaan oksigen dan obat-obatan. Mengingat sampai saat ini ketersediaan stok oksigen di rumah sakit terbatas, menurutnya penggunaan rumah sakit lapangan ini sebagai alternatif terakhir jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 dan kondisi ruangan di rumah sakit sudah tidak mampu menampung pasien. Ramiaji menambahkan, banyak faktor yang harus dipenuhi sebelum rumah sakit lapangan digunakan, di antaranya jaminan stok oksigen, obat-obatan, dan tenaga kesehatan. Selain ketersediaan oksigen terbatas, tenaga kesehatan juga masih disiapkan untuk rumah sakit lapangan. Meski sesuai hitungan, tenaga kesehatan sudah cukup untuk kebutuhan rumah sakit lapangan. Namun kondisi di lapangan bisa berubah karena banyak nakes yang terkonfirmasi COVID-19 dan harus menjalani isolasi. Oleh sebab itu, Ramiaji menambahkan relawan untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kesehatan. Jadi sudah kita estimasi nanti ada 230 tempat tidur. Nah, banyak faktor untuk mengoperasionalkannya. Yang pertama, kebutuhan oksigen harus bisa rutin, harus ada jaminan. Obat-obatan juga ada jaminan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaannya nakes. Sebanyak 230 bed telah disiapkan di Gor Soekarno-Hatta dikhususkan bagi pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM. Hari ini berbagi kabar dukung pelaksanaan tracing di Kota Blitar, Puskesmas Sukorejo Kota Blitar optimalkan bilik swab. Baik, masih dari Mahardika FM ada Surya Muhammad, sahabat. Kali ini berbagi kabar Bantuan Produktif Usaha Mikro BPU. Ratusan pelaku usaha mikro Kota Blitar menerima BPOM dari pemerintah pusat. Selengkapnya, Surya Muhammad, silakan. Bantuan Produktif Usaha Mikro BPUM dari pemerintah pusat disalurkan secara simbolis oleh Wali Kota Blitar Kamis 5 Agustus 2021 di kantor Wali Kota Blitar. Bantuan sebesar 1.200.000 ini diperuntukkan bagi ratusan pelaku usaha mikro Kota Blitar.
Santoso, Wali Kota Blitar mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM, terdapat 1.465 pelaku usaha yang mendaftar BPUM dan 859 diantaranya lolos verifikasi sehingga berhak atas BPUM. Menurut Santoso, BPUM menjadi salah satu jenis bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan untuk menggairahkan kembali perekonomian pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pihaknya berharap melalui BPUM, geliat UMKM di Kota Blitar meningkat sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah. Pemberian stimulan 1.200.000 ini kalau betul-betul bisa dikelola, insya Allah perputaran modal yang ada di Kota Blitar ini cukup bagus karena 1.200.000 itu kalau dikalikan. Dikonfirmasi di lokasi yang sama, Satsas Mintarti, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar mengatakan, bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan BPUM diminta tidak berkecil hati karena pendaftaran gelombang 3 tengah dibuka mulai tanggal 2 hingga 9 Agustus 2021. Bagi pelaku usaha yang berminat harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya warga negara Indonesia, memiliki surat keterangan memiliki usaha dari kelurahan, bukan ASN, anggota TNI atau Polri, dan tidak memiliki pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR. Pendaftaran bisa langsung ke kantor dinas dengan membawa persyaratan. Mulai tanggal 2 sampai dengan 9 Agustus. Sampai dengan hari ini yang mendaftar sebanyak 450 pelaku usaha mikro. Sementara itu pembagian BPUM Kota Blitar juga dihadiri Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPKAD, Camat Sekota Blitar, pimpinan kantor cabang BRI, serta perwakilan pelaku usaha mikro. Baik sahabat, baru saja kita simak catatan dari Surya Muhammad, Mahardika FM, yang berbagi kabar ratusan pelaku usaha mikro Kota Blitar menerima BPUM dari pemerintah pusat. Sementara itu untuk informasi yang terakhir ada Putri Reskiana dari Suara Gresik. Hari ini berbagi informasi bantu tracing COVID-19, Bupati Gresik luncurkan aplikasi Silacak. Selengkapnya Putri, silakan. Fandi Padani, Bupati Gresik mengenalkan aplikasi Silacak yang diluncurkan Kementerian Silacak. Ini Bupati Gresik mengenalkan aplikasi Silacak yang diluncurkan Kementerian Kesehatan yang akan diterapkan di Kabupaten Gresik. Aplikasi Silacak merupakan pencatatan secara digital data kontak erat pasien COVID-19 sehingga memberikan kemudahan pelacakan yang dilakukan Bidan Desa, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Saat ini masih dalam tahap pengenalan kepada para tracer, yaitu Bidan Desa, aparat Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Ramil, Kapolsek, dan Kepala Puskesmas. Pembekalan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik terkait teknis penggunaan aplikasi Silacak. Bupati Gresik juga mengatakan dalam situasi penanganan pandemi COVID-19 perlu kolaborasi dari berbagai pihak bersama dengan jajaran TNI Polri melalui Bidan Desa, Babinsa, dan pihak lainnya tracing terhadap penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing. Harapannya dengan aplikasi Silacak, proses tracing terhadap penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh petugas kesehatan akan lebih mudah, cepat, dan akurat di lapangan. Secara teknis, aplikasi ini memudahkan pelacakan orang dalam kontak erat. Dikarenakan daerah penyebaran COVID-19 sangat luas, maka pelacakan menggunakan pendekatan 15 orang kontak erat pertama. Hasilnya akan dilaporkan melalui sistem aplikasi Silacak. Perlu diketahui server Silacak langsung terhubung ke pusat sehingga data tracing dapat langsung dimonitor oleh Kementerian Kesehatan RI. Saya, Kevin Chandra, Swagasih melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, sahabat, baru saja kita simak informasi dari Kevin Chandra dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar bantu tracing COVID-19, Bupati Gresik luncurkan aplikasi Silacak. Baik, informasi dari Kevin tadi sekaligus menutup Jatim News Today untuk edisi hari ini Jumat 6 Agustus 2021. Saya berterima kasih juga kepada beberapa radio yang juga menyiarkan secara serentak Jatim News Today kali ini. Ada Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Melowati Bojonegoro. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.